sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah, ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan, kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan? Ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu yang seperti itu. Yang diterima oleh KPU ya, surat dari Kepala PPATK khususnya di angka 3 dari surat tersebut, kami KPU membaca tidak ada kata penggelapan. PPATK menjelaskan di angka 3 tersebut berdasarkan hasil pemantauan atas rekening bendahara partai politik pada periode bulan April sampai dengan bulan Oktober 2023 itu memang telah terjadi atau telah teridentifikasi mutasi uang baik masuk maupun keluar dalam jumlah yang sangat besar, yaitu lebih dari 0,5 triliun rupiah ya. Dan PPATK ya tidak menjelaskan secara rinci. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosandi Ruslan enggan mengomentari temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang pada dana kampanye pemilu 2024. Ia justru meminta hal itu ditanyakan kepada bendahara parpol yang bersangkutan. Ketika ditanya parpol mana yang menerima aliran dana, Rosan mengaku tidak tahu. Ia mengklaim tidak mengurusi permasalahan itu. Saya nggak tahu, itu tanya medianya, saya akan fokus dalam kampanye. Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan ya dibuat terang saja, artinya dibikin terang saja sebenarnya ada apa enggak. Kalau ada yang mencurigakan ya coba diusut aja secara tuntas ya seperti apa. Nah, kalau melanggar ya tentu ditindak ya, supaya juga memang diklarifikasi, jangan sampai menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Kira apa yang disampaikan oleh PPATK memberikan warning kepada semuanya bahwa yang ditransaksikan itu adalah sesuatu yang legal. Kalau itu tidak legal, itu artinya bahaya yang akan muncul. Maka semuanya harus transparan, harus legal, ya, akuntabel gitu ya. Makanya semuanya diingatkan oleh PPATK. Mudah-mudahan semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres. Sebelumnya, PPATK menyatakan adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Selain itu, seperti penjelasan PPATK, ada juga pendanaan kampanye bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat di salah satu daerah Jawa Tengah. Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur, namun diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan partai. Sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah, ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan, kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu yang seperti itu. Yang diterima oleh KPU ya, surat dari Kepala PPATK khususnya di angka 3 dari surat tersebut, kami KPU membaca tidak ada kata penggelapan. PPATK menjelaskan di angka 3 tersebut berdasarkan hasil pemantauan atas rekening bendahara partai politik pada periode bulan April sampai dengan bulan Oktober 2023 itu memang telah terjadi atau telah teridentifikasi mutasi uang baik masuk maupun keluar dalam jumlah yang sangat besar, yaitu lebih dari 0,5 triliun rupiah ya. Dan PPATK ya tidak menjelaskan secara rinci. Sementara, selama tahun 2022 sampai 2023, tahun pencairan dari BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai 102 miliar rupiah. Dari pencairan pinjaman itu, pada waktu bersamaan atau berdekatan dilakukan penarikan tunai.
Uang itu lalu disetorkan kembali ke rekening MIA. MIA diduga sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman tersebut. Sementara itu, Ivan Yustiavandana mengatakan total dana yang masuk ke rekening MIA yang bersumber dari pencairan kredit mencapai 94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garuda Yaksa Nusantara. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara soal laporan PPATK yang mengungkap adanya aliran dana kampanye bersumber tambang ilegal. Mahfud meminta Bawaslu untuk menyelidiki laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap itu uang apa. Mahfud menyebut kerap kali fenomena seperti itu kalau terjadi di politik biasanya adalah pencucian uang, yaitu uang haram untuk dihalalkan dengan berbagai cara. Mahfud mengatakan kalau memang benar demikian, Bawaslu harus mengambil sikap. Mahfud menyebut Bawaslu juga memeriksa rekening dari penerima aliran uang itu untuk ditelusuri. Apalagi cara seperti itu merupakan cara yang tidak sah dalam menerima dana politik. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uang ya, uang halal, uang haram itu dihalalkan, disimpan ke dalam rekening, dititip melalui ACB dan seterusnya. Nah kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Gitu aja. Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu dipanggil, ini ada laporan begini gimana Pak, ini uang dari mana dan semuanya. Itu. Jadi saya. Sementara itu, Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Muhammad Syauqi Alaidrus, buka suara perihal informasi adanya temuan PPATK soal aliran dana kampanye ilegal dan penyalahgunaan fasilitas pinjaman BBR. Ia mengatakan Pak Anies dan Pak Muhaimin selalu mendorong urusan hukum. Jadi selama itu ada bukti dan faktanya silakan diproses hukum, tidak masalah. Nah itu Amin dengan legowo, dengan ikhlas, silahkan diusut. Nanti kalau tim Amin terlibat ya harus ditindak secara hukum. Kalau paslon 2 yang terlibat harus ditindak secara hukum. Begitu juga dengan paslon nomor 3. Jangan sampai kemudian hal yang terkait dengan pidana ini menguap begitu saja sampai pemilu, atau menguap sampai nanti setelah pemenangnya diumumkan ternyata mereka adalah yang dibayar oleh mafia tambang ini. Jadi ini penting. Ya saya rasa kalau seandainya itu ada silakan buktikan saja, laporkan, karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam, dari judi online, judi, narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Iya, itu harusnya dibuka ke publik. Itu mengalir ke kubu mana? Karena apa? Itu termasuk tindakan kriminal, ya. Kalau hasil kejahatan, hasil ilegal, kemudian dicuci uangnya untuk membiayai salah satu kandidat, maka kandidat itu adalah kandidat yang dibiayai oleh kaum kriminal. Maka sesungguhnya itu dibuka.